Kak Angga melangkah ke belakang pondok. Aku terdiam dan menyeka air mataku. Apakah ini rasanya kehilangan cinta? Rasanya separuh napasku hilang. Rasa ini sangat menyiksaku. Aku teringat ada jendela di belakang gubuk ini. Aku langsung melangkah dan ternyata Kak Angga sedang memanjat jendela untuk masuk. Kak, apakah ada orang di dalam? Tanya aku berdiri di dekat jendela. Gelap, Kay, sepertinya gubuk ini kosong. Jawab Kak Angga setelah berdiri di dalam kamar. Aku ikut masuk memanjat jendela. Rasanya aku belum puas sebelum melihat langsung. Sampai di dalam kamar, tidak aku lihat Bima ataupun Mbah Ireng di sini. Gelap. Aku dan Kak Angga berusaha menerangi semua ruang gubuk dengan senter. Tapi apa yang aku cari tidak aku dapati. Rasa kecewa aku melangkah meninggalkan gubuk Mbah Ireng. Dalam setiap langkahku aku terus mencari dan berharap untuk melihat Bima dan Mbah Ireng. Tapi nihil. Aku pulang dengan kecewa besar. Kak Bima, kamu di mana? Batinku terus melangkah. Mbak, bangun. Aku berusaha membuka mata. Aku lihat jam di dinding. Jarum pendeknya menunjukkan angka 9. Ternyata aku baru bangun 3 jam. Baru tidur 3 jam. Cahaya matahari menembus masuk melalui jendela kamarku. Pagi, Mbak. Sapa Ningrum lagi. Kulihat dia duduk di tepi ranjang. Sambil tersenyum membangunkan aku. Aku mengernyit berusaha untuk bangun. Ada apa? Tanya aku bangkit untuk duduk. Ayo, aku bantu mencari Mbak Mas Pusaka. Ajak Ningrum. Ternyata Ningrum membaca isi hatiku. Semalam aku sulit memejamkan mata. Meski tubuhku terbaring, itu karena aku menyembunyikan air mata kesedihan. Aku betul-betul merasa sangat kehilangan. Kamu di rumah aja, ayah aku sedang mengusahakan kakakmu balik ke sini. Jawabku tidak semangat. Mbak, kamu pernah cerita kalau Mbak Lasri pernah dibawa ke rumah seberang danau. Kenapa kita tidak ke sana aja? Oh iya, Ningrum benar. Semalam aku sangat panik hingga tidak terpikirkan. Rumah itu dekat dengan danau. Mungkin saja Mbak Ireng membawa Bima ke sana. Tanpa berpikir panjang, aku mandi dan siap-siap menuju ke sana. Aku akan berkuda agar mudah melalui jalan semak-semak. Aku mana, Rum? Tanyaku sambil memakai jaket. Ada di gudang rumah terbakar itu. Ada pertemuan dengan penduduk desa. Sepertinya paman ingin membagikan setengah uang emas yang didapat di ruang bawah tanah untuk semua mbak-mbak yang jadi korban. Tapi Ningrum terdiam seperti berpikir. Tapi apa? Aku duduk di samping Ningrum menatapnya. Tapi setengahnya lagi akan diberikan ke Mas Pusaka, karena Mas Ganteng bilang itu milik Mas Pusaka juga. Jadi uang dan emas guntur yang disimpan di ruang bawah tanah gudang berhasil ditemui ayah. Kak Angga juga menceritakan ke penduduk desa tentang Bima. Intinya Kak Angga membersihkan nama Bima dari prasangka buruk, karena selama ini warga desa hanya tahu kalau Bima adalah anaknya Bu Jumi dan Guntur. Aku pergi dulu, bilang ke Angga dan ayah, aku ke rumah seberang danau. Tapi Mbak sebaiknya pergi bersamaku aja. Lagian Mas Ganteng udah minta bantuan penduduk desa mencari Mas Pusaka. Tidak, kamu tetap di rumah, apapun itu. Aku tetap ingin mencarinya. Sekarang ini tidak ada yang perlu ditakutkan. Guntur kan sudah mati. Desa ini aman. Ningrum terdiam dengan wajah cemberut. Aku tahu dia mengkhawatirkan aku, tapi sekarang ini Guntur sudah mati. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi di desa ini. Saat ingin ke kandang kuda, aku melihat di gudang sangat ramai penduduk desa dan gadis-gadis bekas tahanan Guntur. Angga juga sibuk membantu ayah. Aku tidak ingin mengganggu ayah dan Kak Bima. Dengan mendunggangi kuda, aku ingin secepatnya sampai ke danau. Aku sangat berharap menemukan Bima. Dalam perjalanan aku lihat beberapa penduduk desa lalu lalang seperti biasa. Aku terus memacu kuda dengan sangat cepat. Dan sampai di tepi danau, kuda aku ikat di dekat pohon. Lalu aku menaiki sampan menuju seberang danau. Dalam melintasi danau, aku teringat saat terjun ke danau bersama Bima untuk melarikan diri dari Guntur. Saat itulah aku terakhir
berbicara dengan Bima, hingga dia dipukul Guntur dan terluka parah, semua demi menyelamatkan aku. Tidak terasa air mataku membasahi pipi. Aku merindukan Bima. Akhirnya aku sampai di seberang danau. Setelah mengikat sampan, aku melangkah mendekati rumah, di mana dulunya digunakan untuk tempat membangkitkan Mahecaka. Semua terlihat sepi, tidak ada sosok manusia pun yang terlihat. Aku melangkah mendekati pintu rumah itu. Pintu kebuka, pintunya tidak dikunci, hingga aku bisa masuk dengan mudah. Di ruang tamu, terlihat sangat rapi. Aku melangkah ke kanan menuju kamar yang ditempati Bima. Setelah memeriksa semua kamar, aku tidak mendapatkan hasil. Bima tidak terlihat dan rumah ini mungkin hanya aku sendirian. Aku mencoba melangkah ke ruang tengah dan setelah itu ke dapur atau ke ruang lainnya. Sekarang kakiku sudah menginjak ruang tengah. Aku mencoba melihat ke kamar yang pernah dihuni Mahecaka. Aku buka pintu kamar itu dan melihat ke dalam. Sepi, box pendingin mayat sudah tidak ada. Yang ada hanya bunga melati layu dan ceceran darah mengering mengotori lantai. Ini seperti bekas ritual yang dilakukan Garot. Aku melangkah menuju dapur. Hampir mendekati dapur, mata aku melihat bayangan orang melintasi dapur. Kak Bima, Mbak Irang? Teriakku memanggil sambil berlari ke dapur. Sampai di dapur aku tidak melihat keberadaan sosok manusia. Pintu belakang untuk keluar dari rumah ini terkunci dari dalam. Mustahil orang itu keluar. Hanya ada satu pintu menuju keluar dari dapur ini. Aneh, aku tidak salah lihat kok. Ada seseorang di rumah ini. Kulihat di dapur ini, ada lemari piring. Ada alat-alat dapur dari anyaman bambu berjejer di sudut dinding. Dan ada peti besar, tidak tertutup tempat penyimpanan bermacam perkakas. Pintu keluar terkunci dari dalam. Mustahil seseorang tersebut tidak berada di sini. Pasti ada pintu keluar yang lain. Rumah ini besar dan misterius. Guntur dan Jumi pasti membangun rumah ini ada tujuan, seperti rumah kayu dan gudang. Dua tempat itu adalah lorong bawah tanah yang tidak diketahui penduduk desa. Sekilas dari luar hanya seperti bangunan biasa pada umumnya. Aku mulai memeriksa dapur ini. Wastafelnya tidak ada yang aneh. Keran air meneteskan setetes demi setetes air. Tapi kenapa wastafelnya basah? Aku beralih ke kompor. Ada kompor minyak tanah dan sebuah kuali masak ukuran kecil tertengger di atasnya. Lalu kalau aku perhatikan, kuali ini masih berminyak, seperti selesai menggoreng. Aku mencoba memegang kuali itu. Au, kuali ini masih panas. Tidak salah lagi, ada seseorang di rumah ini. Tapi kenapa dia menghilang? Dia lewat mana? Rasa penasaran membuat aku membuka lemari piring. Ada banyak piring-piring cantik tersusun rapi lengkap dengan alat makan lainnya. Dinding lemari piring ini aku coba sedikit mendorongnya. Tetap tidak ada yang aneh. Hanya lemari piring biasa. Tapi kenapa 3 buah piring masih basah seperti baru dicuci? Air cucian piring menetes dari piring tersebut. Aku menghela napas. Tidak aku temukan petunjuk keberadaan seseorang tersebut. Aku mencoba membuka pintu belakang. Pintu berderit. Sekarang aku bisa melihat halaman belakang rumah ini. Hanya ada pohon-pohon dan semak-semak liar hampir memenuhi halaman. Hembusan angin menyusuri daun pepohonan. Tidak ada sosok manusia ataupun suara manusia. Aku kembali menutup pintu. Setelah aku tutup, mata aku terpana melihat tampah bambu besar tersandar di dinding sudut dapur. Sandaran tampah itu terlihat aneh karena merapat seperti dilem menempel di dinding. Aku ingin menyentuh tampah itu. Pintu, batinku setelah menarik tampah itu. Tampah itu digunakan untuk menutup daun pintu. Aku coba masuk. Sedikit membungkukkan badan, akhirnya aku bisa berdiri di sebuah tangga.
dan entah menuju kemana. Aku kini sudah turun dari tangga. Guntur dan Jomi seperti terbiasa membangun tempat-tempat tersembunyi seperti lorong bawah tanah ini. Ini hanya lorong untuk jalan dan entah mau kemana. Aku gunakan senter ponselku untuk menerangi. Tidak ada ruangan di sisi kiri kanan. Aku terus melangkah menyusuri jalan rahasia ini. Sampai di ujung lorong, aku dipertemukan dua jalan bercabang, sisi kiri dan sisi kanan. Aku berdiri sejenak melihat ke kiri lalu ke kanan. Ke kanan, aku melihat cahaya masuk. Sepertinya itu ujung jalan ini menuju ke alam luar. Tapi yang sebelah kiri tampak gelap dan seperti jalan buntu. Aku memilih kiri. Jalan lorong ini hanya bisa dilewati satu orang. Cahaya dari lorong sebelah kanan memantul ke dalam hingga aku bisa melihat jalan di lorong sebelah kiri. Ponsel aku simpan lagi di saku celanaku. Sambil melangkah aku mencoba meraba dinding lorong. Tidak ada pintu kamar seperti pikiranku. Dan akhirnya aku sampai di ujung lorong. Jalan buntu. Batinku berdiri sambil melihat dinding lorong. Samar-samar aku mendengar suara seseorang batuk. Di sini hanya dinding buntu. Aku menempelkan telingaku ke dinding lorong arah suara batuk itu. Dan terdengar suara batuk itu semakin jelas. Aku yakin ada seseorang di balik dinding. Tapi dari mana pintu masuknya? Rasa penasaran membuat aku meraba semua dinding di dekat aku berdiri. Untuk memperjelas, aku menggunakan senter ponselku. Pintu. Batinku terpana melihat sebuah garis lurus seperti pintu kecil di dinding. Sepintas ini tidak terlihat jelas, perlu kejelian mata. Aku mendorong pintu rahasia itu. Pintu itu tidak terbuka. Kuperhatikan dinding itu dari atas ke bawah. Di sudut lantai pintu ada sebuah kayu balok, kira-kira sepanjang 10 cm, tertanam di lantai. Aku mencoba menarik kayu balok itu, tapi tidak ada hasilnya, dan aku menekannya menggunakan kaki. Tiba-tiba pintu di dinding terbuka. Aku mengeluarkan pisau yang biasa aku selipkan di sepatuku. Perlahan aku masuk ke kamar itu dengan sangat hati-hati. Baru aja satu langkah aku menginjakkan kaki di dalam kamar itu. Tiba-tiba pintu itu tertutup sendiri. Oh, tidak. Aku membalikkan badan mencoba membuka pintu itu. Tapi sia-sia. Di lantai tidak kutemui balok kayu seperti di luar saat aku membuka pintu. Aku tidak menemukan cara membukanya. Aku terperanjat mendengar suara batuk itu lagi. Aku melangkah pelan ingin melihat siapa yang ada di kamar ini. Ada seseorang. Batinku terpana melihat ranjang. Ada seseorang tidur memiring membelakangi arahku. Kulihat kamar ini ada sebuah lemari pakaian, meja kecil, dan sebuah sofa panjang. Tidak ada orang lain selain seseorang yang terbaring di ranjang. Aku mendekatinya sambil menodongkan pisauku. Berbalik atau aku akan menusukmu. Gertakku berdiri di depan ranjang. Oke, namaku dipanggil sambil sosok itu membalikkan badan. Kak Bima? Aku langsung meletakkan pisauku di meja samping ranjang. Lalu mendekati Kak Bima. Ternyata yang terbaring di ranjang ini adalah Kak Bima. Aku tidak mengenali suara batuknya. Suaranya parau, badannya terlihat lemah. Kakekku. Kak Bima menyentuh pipiku sambil tersenyum. Kak Bima? Aku memeluknya erat. Rasanya, aku menemukan separuh hidupku yang telah hilang. Aduh, aku melepaskan pelukanku. Maaf Kak, aku memelukmu kencang. Ucapku sambil duduk di tepi ranjang. Rasanya jantungku mau keluar, Kay. Idi, aku kira kamu sakit. Aku tidak akan sakit kalau kamu yang memeluk. Lebih dari pelukan pun, aku pasrah. Tuh kan mulai lagi, kondisi lemah aja masih bisa bercanda. Aku berusaha memalingkan muka maluku. Cantik? Apa? Oh, bukan. Dari mana kamu tahu aku di sini? Bukan Keke namanya kalau tidak bisa mencari. Jawabku tersenyum. Oh iya Kak, aku berhasil membunuh Guntur. Ayo, kita balik ke desa. Di sana kita tidak perlu takut ataupun sembunyi lagi.